Saya Destawan Kurniadi, Guru Matematika S1 Bodong, mahasiswa PPG tahap 2 dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin Mas Mustafa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan disiapkan dulu buku matematikanya, buku tulis, alat tulisnya di atas meja. Kemudian jika ada sampah-sampah, dilihat dulu. Nah, kalau itu sih alhamdulillah. Sudah? Oke, sudah siap? Nah, sebelum Pak Wawan mulai, awal cek kehadiran dulu. Semuanya berangkat? Siap? Berangkat semua, alhamdulillah. Oke, berarti berangkat semua ya. Nah, jadi untuk materi hari ini itu kita tentang deret. Sebelum kita ke materi inti tentang deret aritmatika, adalah kita mengingat kembali untuk materi pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang masih ingat tentang materi pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Oh iya, Mas Isam. Barisan aritmatika. Oh iya, barisan aritmatika. Nah, sekarang pertanyaannya, rumus barisan aritmatika itu apa? Oh iya, apa beda? UN sama dengan A ditambah N min 1B, di mana A suku pertama dan N banyak suku, sedangkan B beda atau selisih. Bisa maju untuk menuliskan? Boleh kok. Boleh, apa? Ini sama dengan oke, terima kasih. Selamat dulu. Tepuk tangan buat Napa Rinda. Nah, tapi ada sedikit koreksi, yaitu nulis U-nya itu harus besar dan N-nya itu kecil. Jadi U N seperti ini. Bisa dipahami ya? Biar tidak sejajar. Nah, untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami materi sebelumnya, sebaiknya kita bermain kuis dulu tentang barisan aritmatika. Silakan ketik quizzes.com, garis miring join atau bisa sini. Ini ada masalah join myquiz.com bisa. Itu 675429. Oke, sudah ya? Yo. Kita mulai 1, 2, 3.
kita. Nah, bagaimana tadi permainannya? Sangat menyenangkan? Ya. Nah, dari semuanya bisa menjawab semua? Apakah ada yang salah? Saja. Ya. Selanjutnya, perhatikan. Gambar apa? Ya. Nah, sekarang dari gambar bank ini, apa yang kalian ketahui? Kita angkat tangan. Mas Aris. Uang. Terus penyimpanan uang. Terus berarti ya. Nah, dari kata di sini itu banyak kaitannya dengan uang. Iya, benar sekali. Bank itu adalah uang kaitannya terkait. Manfaat dari kita untuk kaitannya dengan bank ini itu apa? Yang pertama adalah tentang mencari tabungan kita selama beberapa tahun ke depan. Nah, menghitung perkiraan untuk uang pada tahun 2000 berapa atau 3 tahun ke depan seperti itu. Jadi pahami ya. Nah, jadi kalau kalian itu seperti itu, kalau kalian nabung itu bisa menggunakan konsep debit kredit kita. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Azera dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Setelah melihat tayangan tanpa dan berdiskusi secara kelompok, peserta didik dapat menjabarkan konsep deret aritmatika dengan benar. 2. Setelah melihat tayangan tanpa dan berdiskusi secara kelompok, peserta didik dapat menentukan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan tepat. Jadi tujuannya pada pagi hari ini, siang hari ini itu ada dua. Nah, sekarang perhatikan, ini gambar apa? Orang jabat tangan. Pernah jabat tangan? Jadi nanti kaitannya jawaban ini nanti yaitu kalian bereksplorasi dengan kelompok kalian nanti setelah kawan yaitu kelompokan dengan aplikasi nanti. Jadi kita kelompok nanti. Nah, nanti di sini kalian berarti melakukan jabat tangan dengan beberapa teman yang ada di kelompok kalian. Jadi nanti kelompok kalian berapa nanti? Ya, ini. Nah, sekarang kawan bagi kelompoknya untuk menyelesaikan eksplorasi tadi tentang jabatan. Nah, pembagian kelompok ini itu gunakan aplikasi ID lapor.terus. Dewi Rohya, Rizky Abi. Kelompok 2 Irda, Anggita, Dapat, Bapak Kamal. Kelompok 3 Ahmad Isan Nawawi, Nabak Rida, Nabila. Kelompok 4 Faris, Ines, Alia Fitria. Kelompok 5 Ayu Santo, Azira, sama Nadia Karimah. Sekarang untuk kelompok 1. Jadi 2 meja saja dengan 1. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 belakangnya. Di sini nanti kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi ya, dibagi silakan ke kelompok. Silakan nanti bisa dijawab seperti ini. Nah, silakan nanti masih dijawab jika ada dua orang berjalan tadi berapa yang akan terjadi. Jawabannya ada berapa. Kemudian jika 3 orang berapa banyak jawabannya yang terjadi. Jika 4, kemudian di total kalian nanti ada berapa. Seperti itu. Jadi setiap kelompok kan nanti berbeda. Soalnya di sini ada yang 4, ada yang 3. Bisa dipahami? Silakan juga untuk mempraktekkan jabat tangannya. Silakan ditunggu. Kalau tidak praktek tidak akan tahu. Oke, sekarang jawab.
Coba. Jika ada dua orang, berapa banyak jawaban yang terjadi? Berapa? Satu. Kemudian jika tiga orang, berapa? Angkatan, kelompoknya Ines, berapa? Tiga. Kemudian jika empat orang, berapa banyak tangan? 12. Nah sekarang dari total kalian dijawab sendiri dengan berapa total di kelompokmu. Nah kemudian, nah sekarang apakah banyak jabat tangan tadi? Misalnya tadi yang dua berapa? Dua. Tadi satu. Kalau tiga, kalau empat, 12. Jadi nanti, nah pertanyaannya di sini. Apakah banyak jabat tangan yang dilakukan untuk sebuah barisan? Ya atau tidak? Nah, kalau dua orang itu satu. Kalau tiga, berarti tiga jabat tangan. Itu dapat dari mana? Dari satu ditambah dua. Jadi kalau 12, berarti satu tambah 12. Masa 12 ini? Mana 12? Coba tahu kalian. 12. Coba tahu kalian. Satu, terus dua, tiga, terus besok, terus mau, kemudian, tambah. Sebenarnya nanti ini adalah 1 tambah 2 ditambah 3. Boleh nanti. Nah, jadi kalau yang ini 1 tambah 2 ditambah 3 tambah. Jadi berapa? Kalau 5 orang? 10. Kalau 6 orang? 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, sekarang, jadi dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan. Jadi misalkan 5 orang, jadi jumlah jabatannya berapa? 10. 10 ini itu adalah jumlah dari suatu barisan bilangan, yaitu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Kami sebenarnya materinya tentang bilangan itu adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Jadi di suku-sukunya, nah ini kan sukunya ada berapa? 2 yang ini, 3 yang ini, 4 yang ini, 5. Jadi jumlah suku 4 ini semua yang kelas 1 ini jumlah itu akan membentuk sebuah deret bilangan. Nah, deret bilangan ini itu ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Nah, pada siang ini yang kita bahas adalah tentang deret aritmatika. Deret geometrinya nah, kita berdiskusi untuk menemukan rumus deret aritmatika dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tentang dasar aritmatika. Apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada ya? Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan 2 lembar. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya. Terus jangan lupa
dua kelompok. Nah, silakan kelompok 3 untuk maju masalah yang pertama. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ana Farida Jayapudin. Nama saya Nabila Sartabunda. Nama saya Sama Alawi. Oke, jadi di sini kami akan menyelesaikan masalah pertama. Diketahui barisan bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah 4 suku pertama pada barisan tersebut? Jawabannya 20. Kedua, berapakah jumlah 10 suku pertama pada barisan tersebut? 110. Jelas pada S4 kan sama dengan 4, A-nya 2, B-nya sama dengan 2. Jelas pada S10 N-nya sama dengan 10, A sama dengan 2, dan B-nya sama dengan 2. Maka Sn N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N min 1 B. Jadi rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 B. Oke, masih ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ketemu rumus SN-nya, nanti masalah kedua akan kita selesaikan. Nah, silakan kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dapat dilihat saya. Nama saya David. Nama saya Amina Putri. Dan kami di sini akan menyelesaikan diskusi kami. Tahunya apa? Diketahui, persoalan di atas merupakan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan gaya aritmatika. Sehingga suku pertama A 20, suku kedua 260, itu atau selisih 20. Misalnya saya selisih ada beberapa Jawab A. Maka nilai B sama dengan 2 min Q1 sama dengan 160 kurangi 140 sama dengan 20. Yang B, rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 terus kurung B. S11 sama dengan 11 per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung 11 min 1 kali B. 11 per 2 dalam kurung 2 kali 140 plus 10 kali 20. 11 per 2 220 plus 200. 11 per 2 kali 480 sama dengan 640. 2640. Jadi selisih penjualan ikan setiap bulan adalah 20 kg.
jumlah penjualan ikan selama 11 bulan pada tahun 2022 adalah 3.640 kilogram. Ada memang ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, jadi untuk menemukan rumus tadi rumus SN-nya sudah dapat ya, rumus deret analitikanya yaitu rumus SN pada dasar rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N per 1 dikali B. Beda di mana? N-nya berapa? N-nya apa? A-nya apa? B-nya apa? A-nya apa? Hanya suku pertama. Suku pertama. N-nya Banyak suku. banyaknya suku atau banyak suku. Sekarang bedanya B. Beda atau selisih. Beda atau selisih. Oke. Nah, dari rumus ini itu akan menjawab permasalahan yang ada di masalah yang kedua, yaitu diketahui di sini dari gambar kan. Nah, ya dari gambar persoalan dia itu di apa bedanya ya kan, di situ diketahuinya nanti berapa 140 dan U2 nya 160 sehingga bedanya adalah 20. Kemudian ditanya mencari selisihnya berapa, selisih setiap bulan ya kan. Kemudian berapa perkiraan jumlah penjualan ikan Pak Rusdi selama 11 bulan tahun 2022. Nah, kemudian yang pertama berarti yang beda kan, berarti U2 dikurangi U1 sama dengan 20 kilogram. Kemudian yang B pakai rumus deret aritmatika SN di mana N-nya adalah 11, A-nya 2, B-nya 20, N-nya 11, jadi ketemunya adalah 2.640 kilogram. Jadi jangan lupa untuk menuliskan jadi ketika menjawab soal uraian. Jadi selisih penjualan ikan setiap bulan adalah 20 kilo dan jumlah perkiraan penjualan ikan selama 11 bulan adalah 2.640 kilogram. Sekarang ada yang tanya kan? Ada. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Yaitu keseluruhan definisinya adalah itu rumus deret. Kita belajar tentang rumus deret aritmatika. Kemudian cara mengerjakan soal cerita terkait deret aritmatika. Nah, sekarang rumus deret aritmatika ada yang tahu? SN sama Nah, dengan ya lanjut. SN SN sama dengan N bagi 3 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali 3. itu Di mana A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, B adalah beda atau selisih. selisih. Jadi rumus deret aritmatika itu adalah SN ya. Deret itu SN. Kalau barisan itu adalah UN ya. Begitu. Nah, sekarang cara mengerjakan soal cerita terkait deret aritmatika. Bagaimana caranya? Ya, sudah. Yang pertama, kita tulis apa yang diketahui. Yang kedua, kita tulis yang ditanyakan. Oke. Yang ketiga, kita merencanakan menggunakan rumus apa untuk mencapai apa yang ditanyakan. Yang keempat, kita kerjakan sesuai dengan rencana tadi dengan rumus sesuai dan langkah yang tepat dan jelas. Oke. Yang kelima atau yang terakhir, kita menuliskan kesimpulan atau menuliskan kata pertama dengan jadi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita mengerjakan soal cerita terkait deret aritmatika atau nanti kalau kalian mengerjakan soal cerita itu adalah kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu, kemudian yang ditanyakan secara jelas, kemudian merencanakan pengerjaannya, kemudian menggunakan menyelesaikan mencari yang ditanyakan dengan langkah yang jelas dan tepat. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan yaitu jadi benar-benar sesuai dengan pertanyaannya. Ada yang ditanyakan sampai sini, Pak? Ya, sip, bagus sekali. Ya, sekarang silakan.
silakan kembali ke kelompok masing-masing sambil mengumumkan LKPD-nya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing tadi. LKPD-nya dibuka. Nah, kemudian lanjut nanti kita untuk evaluasinya kalau satu lembar pengerjaan jadi nanti langsung dibuka oke, silakan ditulis untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit. Dan di dalam waktunya 10 menit. Tulis namanya. Oke, sudah. Silakan waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya. Silakan waktu dikumpulkan. Terima kasih. Nah, untuk hasil evaluasi nanti saya koreksi dan hasilnya nanti akan menjadi acuan awal untuk pertemuan selanjutnya yang nilai terbaik dari 9 orang akan menjadi ketua kelompoknya di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, sebelum kawan akhiri, kita risiko belajar terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan aplikasi tanpa dari KPD tadi, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Angkat tangan. Oh, sangat seru. Yang lainnya mungkin? Bagaimana? Azara? Oh, menyenangkan. Terima kasih. Nah, untuk yang kedua, materi yang belum saya pahami dan akan saya wajibkan adalah yang mana? Apa semua? Jika diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian beri untuk usaha kalian yang sudah dilakukan? Sekarang, jika diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian beri untuk usaha kalian yang sudah dilakukan? Ya, 5. Pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Jadi pada pagi siang hari ini kita sudah belajar tentang menentukan rumus deret arima, kemudian cara menyelesaikan soal cerita tentang deret arima. Nah, sebelum awas akhiri untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bahasan geometri. Jadi silakan dipelajari di buku bahannya atau bahan ajar yang sudah Pawan berikan di grup kelas kemarin. Kemudian jangan lupa untuk tetap pelajari tentang materi hari ini dan silakan mengerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar yang sudah saya share kemarin di WA grup kalian ya, kelas kalian. Seperti itu dipahami ya? Bisa? Oke. Nah, terima kasih untuk pada pagi siang hari ini dan jangan lupa tetap semangat ya. Semangat. Jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan main HP terus dan jangan nongkrong. Gitu ya, karena kalian masih pelajar. Jadi biar tidak tidur di dalam kelas. Kami. Terima kasih untuk berbagi nanti kapan sekian. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.